Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Seni Tianing Anggraini SPMN selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Isdiatin MM selaku dosen penguji. Saya Dia Farah Setiawati dengan NIM J3J118305 akan memaparkan kajian bisnis saya yang berjudul Pendirian Unit Bisnis Kerupuk Sayur Kanan Organik pada Kaliandra Organic Farm Kabupaten Pasuruan. Hai, mau latar belakangi dari kajian pengembangan bisnis ini adalah sebagai berikut. Pertanian organik merupakan sistem pertanian terpadu dengan mengoptimalkan produktivitas agroekosistem secara alami yang mampu menghasilkan bahan pangan berkualitas dan berkelanjutan, menurut Yuriansa et al. 2020. Hasil survei pertanian organik Indonesia atau SPOI pada tahun 2019 menyatakan bahwa konsumen sebanyak 65,43% mengonsumsi produk organik. Hal ini tentunya akan menjadi prospek untuk perusahaan yang bergerak dalam pertanian organik. Salah satunya yaitu Kaliandra Organic Farm yang berada di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Kaliandra Organic Farm merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang budidaya sayur dan buah organik, termasuk sayur kailan atau Brasisia aloysia acepala. Sayur kailan ini juga dikenal sebagai kale Cina, brokoli Cina, dan brokoli bunga putih mirip brokoli dan kale. Permatasari dan Herlina 2018. Sayur kailan ini memiliki banyak kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kaliandra Organic Farm menjaga ketersediaan sayur kailan dengan bekerjasama dengan mitra kongsi dan juga melakukan sortasi dan pembersihan di setiap panen. Adanya sortasi ini menghasilkan sayur kailan yang tidak dapat dijual sesuai dengan standar perusahaan. Adapun tabel 2 ini menunjukkan rata-rata jumlah sayur kailan hasil sortasi per periode Januari hingga April pada Kaliandra Organic Farm. Pada tabel berikut, jumlah panen kotor setiap bulannya itu mencapai 466,4 kg dan setelah dilakukan pembersihan sortasi adalah mencapai 407,6 kg. Dari angka tersebut, jumlah hasil sortasi dari sayur kailan yang tidak masuk ke dalam SOP untuk dijual kepada konsumen yaitu sebanyak 58,8 kg. Adanya sortasi yang dilakukan setiap pemanenan yaitu dua kali dalam 1 minggu mengakibatkan adanya ketersediaan sayur kailan hasil sortir yang kontinu. Hal ini dapat menjadi potensi perusahaan untuk menciptakan produk baru, makanan ringan, kering yang belum pernah diproduksi oleh Kaliandra dengan memanfaatkan ketersediaan bahan baku yang ada berupa kerupuk sayur kailan organik. Kerupuk sayur kailan organik ini dapat dipasarkan melalui resort Yayasan Kaliandra Sejati yang berdekatan dengan Kaliandra Organic Farm dan juga toko oleh-oleh yang berada di wilayah Pasuruan. Pemasaran ini pendistribusiannya kepada toko oleh-oleh yang ada di wilayah Pasuruan karena terdapat peluang di mana Gunawan Wicaksono sebagai sekretaris Disparhub Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa tahun 2019 dari target 2,5 juta wisatawan realisasinya mencapai 2,687 juta wisatawan. Nah, pada tahun 2020 ditargetkan meningkat hingga 2,7 juta wisatawan. Artinya, hal ini wisatawan dari tahun 2019 ke 2020 ini mencapai atau meningkat. Hal ini akan menjadi peluang untuk memasarkan produk kerupuk sayur kailan organik ini. Tujuan dari pengembangan bisnis ini yaitu yang pertama untuk merumuskan ide pengembangan bisnis pada Kaliandra Organic Farm melalui analisis SWOT dan menyusun rencana pengembangan bisnis pada Kaliandra Organic Farm dengan menganalisis kelayakan non-finansial dan finansial. Selanjutnya yaitu metode dari kajian pengembangan bisnis ini ya. Lokasi dan waktu. Lokasi pelaksanaan praktik kerja lapang ini yaitu di perusahaan Kaliandra Organic Farm yang sumber data dan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan data primer dan juga data sekunder. Sedangkan metode analisisnya yaitu menggunakan
Non-finansial, finansial. Selanjutnya yaitu keragaan perusahaan. Yang pertama, sejarah dan perkembangan. PT Dinamika Karya Persada itu merupakan perusahaan di bawah Yayasan Kaliandra Sejati yang bergerak dalam bidang eco-resort dan organic farm. Pada tahun 2006, perusahaan ini mengembangkan organic farm dengan tujuan memberdayakan petani sekitar yang mempunyai kebiasaan merambah di hutan. Sejak tahun 2010, Kalender Organic Farm telah memperoleh sertifikasi organik oleh Lembaga Sertifikat Organik Seloliman atau LESOS yang dinyatakan secara konsisten telah memenuhi persyaratan SNI 6729 pada 2016. Selanjutnya adalah struktur organisasi dengan bagan sebagai berikut, yaitu olah sumber daya perusahaan. Yang pertama, sumber daya fisik. Terdapat lahan 13 hektar, bangunan berupa greenhouse, kantor logistik, dapur pengolahan, dan peralatan produksi. Sedangkan sumber daya manusia yang ada di Kalender Organic Farm itu terdiri atas 23 tenaga kerja tetap dan 59 tenaga kerja kontrak. Selanjutnya, sumber daya keuangan yang dimiliki perusahaan awalnya berasal dari Yayasan Kaliandra Sejati. Lambat laun, modal yang akan digunakan ini diperoleh dari penjualan produk dari Kaliandra Organic Farm. Selanjutnya, yaitu keragaan perusahaan yang merupakan unit bisnisnya, yaitu perusahaan input ini terdiri atas greenhouse, peralatan budidaya, benih, pupuk, media tanam yang tentunya digunakan untuk proses produksi selanjutnya. Untuk proses produksi ini terdiri atas penyemaian, persiapan lahan, pindah tanam, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Sedangkan untuk mekanisme pemasarannya, Kalendra Organic Farm ini memasarkan produknya ke kantor Serayu yang berada di daerah Surabaya. Kedua yaitu di Resort Yayasan Kaliandra Sejati. Selanjutnya yaitu untuk kajian pengembangan bisnis. Dalam memasarkan semua produk, perusahaan sangat memperhatikan standar kualitas setiap produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen dengan melakukan sortasi dan pembersihan setiap komoditas. Adanya kegiatan sortasi dan pembersihan tersebut menghasilkan sayur yang tidak lolos sortir cukup banyak dan berlangsung secara kontinu. Hal ini seharusnya dapat menjadi identifikasi masalah pada perusahaan untuk menghasilkan rumusan strategi yang dapat meningkatkan posisi perusahaan. Rumusan ide pengembangan bisnis ini dilakukan berdasarkan analisis SWOT yang menghasilkan beberapa strategi. Strategi yang digunakan untuk kajian pengembangan bisnis ini yaitu strategi SO, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang yang ada. Adapun kekuatan yang dimiliki perusahaan yaitu ketersediaan bahan baku yang kontinu, memiliki modal sendiri yang cukup kuat, hubungan kerjasama dengan petani mitra, dan tempat pemasaran produk secara langsung yang strategis dapat menangkap peluang yang ada yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai gaya hidup sehat, perkembangan teknologi informasi dan produksi, dan meningkatnya jumlah wisatawan di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan strategi SO tersebut, maka akan menghasilkan strategi perusahaan untuk menciptakan produk berupa kerupuk sayur kailan organik. Selanjutnya yaitu untuk perencanaan pengembangan bisnis. Yang pertama yaitu perencanaan produk. Produk yang akan diproduksi oleh Kalender Organic Farm ini yaitu makanan ringan berupa kerupuk sayur kailan organik. Sayur kailan yang akan digunakan adalah sayur yang tidak lolos sortasi namun masih bisa untuk dikonsumsi. Kerupuk kailan organik ini berbentuk bundar berdiameter 3 hingga 4 cm, memiliki tekstur yang renyah, ringan, dan rasa yang gurih, memiliki warna hijau alami dari sayur kailan. Setiap satu kemasan standing pouch ukuran 14 cm x 20 cm mempunyai berat dan bersih 50 gram kerupuk sayur kailan organik. Produk kerupuk kailan ini aman dikonsumsi tanpa menggunakan bahan pengawet dan bisa bertahan selama 2 bulan dengan kondisi kemasan tertutup rapat di dalam suhu ruangan. Selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran. Analisis kondisi pasar.
untuk pendirian unit bisnis kerupuk sayur kalian organik ini termasuk ke dalam pasar monopolistik yang merupakan salah satu jenis pasar di mana jumlah produsen yang menghasilkan produk serupa banyak, namun terdapat perbedaan dari beberapa aspek. Perbedaan aspek dari produk kerupuk sayur kalian dengan pesaing sejenis adalah berupa jenis sayur yang digunakan untuk bahan baku. Selanjutnya yaitu analisis permintaan dan penawaran. Data dari analisis permintaan dan penawaran ini diperoleh dari hasil survei atau dengan cara mewawancarai dan mengunjungi toko oleh-oleh yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Adapun dari 6 toko oleh-oleh yang ada di wilayah Pasuruan tersebut dan juga resort Yayasan Kaliandra Sejati, setelah dilakukan wawancara, maka permintaan dari mereka untuk produk kerupuk sayur kalian organik ini yaitu jumlahnya sebanyak 200 pieces per minggu. Sedangkan penawaran yang ditawarkan oleh Kalender Organic Farm mampu untuk memenuhi permintaan dari target konsumen. Selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama segmentation. Segmentation terdiri atas 3 segmentasi. Yang pertama segmentasi geografis yang dikelompokkan jadi wisatawan domestik maupun mancanegara. Segmentasi demografis, penentuan berdasarkan pendapatan konsumen dan penentuan usia mulai dari anak-anak hingga dewasa. Sedangkan untuk segmentasi psikografis untuk masyarakat yang gemar mengonsumsi camilan sehat dan bergizi. Selanjutnya, target untuk produk ini yaitu wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung di wilayah Pasuruan dengan pendapatan menengah ke atas. Targetnya yaitu usia remaja 12 hingga 25 tahun dan dewasa usia 26 hingga 45 tahun yang gemar mengonsumsi cemilan sehat dan bergizi. Perusahaan untuk memposisikan produk ini yaitu kerupuk kailan organik ini sebagai makanan ringan yang sehat tanpa pengawet dan bahan kimia lainnya. Kerupuk kailan organik ini juga menanamkan gaya hidup sehat untuk mengonsumsi sayur organik secara tidak langsung. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Kerupuk kalian berbahan baku sayur kalian organik tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan ini memiliki rasa yang gurih dengan tekstur yang renyah dan ringan. Kandungan gizi dari kerupuk ini berasal dari sayur kalian yang merupakan sumber utama mineral dan vitamin. Selain itu, beberapa zat atau senyawa yang terkandung dalam sayur kailan dapat dijadikan khasiat obat yaitu karotenoid, senyawa anti kanker. Untuk price yaitu harga yang ditetapkan berada di atas rata-rata harga pasar yaitu Rp12.000 per 50 gram. Umumnya kerupuk sayur yang dijual di pasaran memiliki harga Rp11.000 hingga Rp12.000 per 100 gram sesuai dengan jenis sayurnya. Harga selanjutnya yaitu flash. Pendistribusian produk kerupuk sayur kalian organik ini yaitu kepada resort Yayasan Kaliandra Sejati dan 6 toko oleh-oleh yang ada di wilayah Pasuruan. Selanjutnya yaitu promotion. Promosi secara langsung dilakukan ketika ada acara bazar dan melakukan penjualan secara langsung ke resort Yayasan Kaliandra Sejati dan juga 6 toko oleh-oleh. Sedangkan promosi secara tidak langsung melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Selanjutnya yaitu perencanaan produksi. Pertama yaitu bangunan dapur pengolahan untuk proses produksi kerupuk kailan organik ini terpisah dengan kantor logistik, namun masih satu lokasi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mobilitas antara produksi dengan penyediaan bahan baku dan juga pemasaran. Selanjutnya untuk kapasitas produksi yang dilakukan yaitu sebanyak 10,3 kg selama 1 minggu. Produksi akan dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Hasil produksi akan menghasilkan 103 pieces per minggu atau 206 pieces per minggu. Adapun tabel 3 menunjukkan proyeksi penjualan kerupuk sayur kailan organik. Selanjutnya yaitu perencanaan produk. Proses produksi kerupuk sayur kailan organik ini dilakukan rutin setiap minggunya. Produksi kerupuk sayur kailan ini akan dilakukan 2 kali dalam 1 minggu, Senin dan Rabu. Adapun
gambar alur proses produksi kerupuk sayur kailan organik, yaitu mulai dari persiapan alat dan bahan, pencucian sayur kailan, penghalusan kailan dan bawang putih, sampai pada pengemasan. Selanjutnya itu perencanaan pengembangan bisnis, yaitu perencanaan organisasi dan manajemen. Pendirian unit bisnis baru untuk pengolahan kerupuk sayur kailan organik ini tidak mengubah struktur organisasi dan manajemen awal perusahaan. Namun, pada perencanaan pendirian unit bisnis ini baru ini hanya menambahkan staf tenaga kerja. Pada perencanaan sumber daya manusia ini, staf tenaga kerja yang akan ditambahkan yaitu 2 tenaga kerja staf pengolahan dan 1 staf marketing. Tenaga kerja yang diperoleh dari masyarakat sekitar perusahaan yang telah memenuhi kualifikasi dari ketentuan perusahaan. Pemberian gaji staf pengolahan diberikan setiap akhir pekan, sedangkan staf marketing diberikan setiap akhir bulan. Selanjutnya, untuk perencanaan kolaborasi, yaitu dilakukan dengan pemasok bahan baku, yaitu dengan mitra petani dan juga toko sembako di wilayah Kabupaten Pasuruan untuk menyediakan input produksi. Untuk pemasarannya, yaitu bekerja sama dengan toko oleh-oleh yang ada di wilayah Pasuruan dan juga resort Yayasan Kaliandra Sejati. Selanjutnya yaitu perencanaan finansial. Terdapat asumsi yaitu umur bisnis selama 5 tahun berdasarkan umur ekonomis blender yang digunakan untuk proses produksi. Model yang digunakan berasal dari model perusahaan. Produksi tahun pertama dilakukan selama 9 bulan dikarenakan pada 3 bulan pertama digunakan untuk persiapan unit bisnis, sedangkan pada tahun kedua hingga tahun kelima produksi dilakukan selama 12 bulan. Laju penghasilan usaha sebesar 6,5% pada 3 tahun pertama dan 1% untuk tahun selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Selanjutnya itu diskon rate sebesar 2,75% berdasarkan suku bunga deposito Bank Indonesia rata-rata pada April tahun 2021. Selanjutnya itu sumber pembiayaan, yaitu modal yang digunakan untuk pendirian unit bisnis baru ini berasal dari modal perusahaan sendiri. Kebutuhan modal yang dibutuhkan dari total biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel yaitu sebesar Rp114.683.378. Selanjutnya yaitu perencanaan penerimaan diperoleh dari total penjualan kerupuk sayur kailan organik yang siap konsumsi dengan harga Rp12.000 per pieces. Pada tahun pertama, penerimaan total sebanyak Rp86.400.000 dengan penjualan sebanyak 7.200 pieces, dan pada tahun kedua hingga tahun kelima, total penerimaan sebesar Rp115.200.000 dengan penjualan sebanyak 9.600 pieces. Selanjutnya yaitu analisis laba rugi adalah pada tabel sebagai berikut. Selanjutnya yaitu analisis kriteria investasi. Yang pertama, berdasarkan kriteria dari 5 kriteria finansial tersebut, maka bisnis kerupuk sayur kailan organik ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu analisis switching value. Analisis switching penurunan produksi kerupuk sayur kailan organik dan juga penurunan harga jual produk ini memperoleh persentase yang sama yaitu sebesar 11,63%. Sedangkan untuk peningkatan harga minyak goreng yaitu sebesar 536,81%. Selanjutnya itu tahapan pengembangan bisnis. Adapun aktivitas yang dilakukan yaitu pertama identifikasi masalah, observasi pasar, perencanaan produksi, perencanaan finansial, hingga kontrol dan evaluasi yang membutuhkan waktu sebanyak 90 hari. Adapun hasil dari tahapan pengembangan bisnis dengan menggunakan software POM QM for Windows menghasilkan uraian sebagai berikut. Kesimpulan. Jadi pengembangan bisnis kerupuk sayur kailan organik ini diperoleh dari analisis SWOT dengan strategi SO. Berdasarkan analisis finansial yaitu pada analisis kriteria investasi pada unit bisnis ini layak untuk dijalankan dengan hasil perhitungan NPV sebesar Rp55.437,22, IRR sebesar 70,06%, net DC 3,12, gross BC 1,13, dan payback period selama 2 tahun 4 bulan yang kurang dari umur bisnis. Sedangkan untuk perhitungan switching value yang dapat ditoleransi agar bisnis dapat tetap jalan yaitu 11,63% untuk penurunan produksi dan harga jual produk dan 518,83%
536,81% pada kenaikan harga input pada minyak goreng. Selanjutnya yaitu saran yang dapat diberikan kepada perusahaan yaitu berdasarkan yang dapat dilakukan perusahaan agar bisnis tetap layak, yaitu menjaga atau meningkatkan jumlah penjualan dan menjalin hubungan baik dengan mitra dan toko oleh-oleh dan juga pemasok bahan baku produksi. Sekian pemaparan dari hasil kajian pengembangan bisnis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.